Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik guys. Udah lama kita nggak sharing-sharing lagi guys. Di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang magang Jepang berkaitan dengan rokok. Gila, ini banyak banget rokoknya ini guys. Tapi ini cuma bungkusnya doang ya, nggak ada isinya ya. Kita minta tadi bungkusnya untuk bahan konten. Oke, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, itu biasanya khawatir tuh untuk teman-teman yang perokok nih. Kalau di Jepang itu nanti gimana masalah rokoknya? Katanya di Jepang itu nggak bebas masalah ngerokok. Kalau kalian kerjanya di hatake, di kebun, di pertanian kayak aku, santai aja teman-teman. Rokok itu oke-oke aja, asalkan jangan ngerokok pada waktu kerja. Kalau pada waktu istirahat, oke, masih bisa santai. Pokoknya bisa ngerokok. Buktinya teman saya sendiri, kohai saya itu perokok, lumayan perokok berat ya. perokok berat ya. Dia konsumsi rokoknya nih ada ini nih, ada rokok-rokok jenis rokok Indonesia, ada juga rokok Jepang. Nah, rokok-rokok Indonesia di Jepang itu lumayan banyak juga. Jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia dan kalian perokok, jangan khawatir nanti kalau di Jepang pengen kangen rokok Indonesia gitu kan, aroma asap-asap rokok Indonesia. Jangan khawatir, di Jepang banyak. Biasanya dijual online. Kalau nggak dijual online itu ada di kayak warung-warung Indonesia yang menyediakan barang-barang Indonesia seperti bumbu, terus termasuk rokok-rokok juga, obat-obatan, terus makanan-makanan lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk rokok-rokok Indonesia sendiri di Jepang itu banyak jenisnya ya. Yang junior saya sering beli itu Surya. Katanya orang kalau perokok yang sering ngerokok Surya gitu tuh termasuk orang-orang yang perokok berat ya. Soalnya Surya ini nih rokok-rokok berat, katanya rokok orang tua. Ada, kalau rokok Indonesia itu yang pernah saya tahu dia beli itu ada rokok ini gudang garam yang coklat ini, yang gede, yang 16 apa ini ya? 16 batang. Terus gudang garam GP yang kecil ini, yang merah. Terus ada Sampurna. Ini kan rokok-rokok enak semua ya katanya ya. Sampurna, terus ada LA Black, LA biasa, terus ada Marlboro hitam, ada Marlboro apalagi. Kalau nggak salah terus ada Jarum juga. Banyak lah jenis-jenis rokok, cuma ya harganya itu lumayan. Karena saya sih bukan seorang perokok, jadinya nggak terlalu ini dengan harga. Terus kalau rokok Jepangnya sendiri, Kohayaku itu tuh sering belinya itu tuh Marlboro ini, Marlboro merah, sama Mevius. Nah, ini Mevius ini dia paling favorit nih kalau rokok Jepangnya. Kebanyakan teman-teman saya juga yang di lingkungan sini, kebanyakan mereka rokoknya Mevius. Katanya kayaknya ini yang paling enak lah menurut mereka. Dan rokok Jepang itu tuh ada tingkatannya. Kalau kohai saya itu tuh pakai tingkatan yang 10. Jadi katanya yang paling enak kalau yang tingkatan 1 apa berapa itu tuh katanya enteng banget. Karena dia rokoknya adalah Surya, otomatis rokok Jepangnya juga cari yang berat juga gitu ya. Gila Surya. Nah, berapa sih harga rokok di Jepang, rokok Indonesia dan rokok Jepang itu berapa sih harganya? Untuk harganya sendiri relatif hampir sama ya guys ya. Kalau yang rokok kayak gini nih, kalau nggak salah itu sekitar 500 berapa ya? 500 ke atas sih. 520 apa 500 berapa yen? Nggak tahu pasti berapa pastinya, tapi di atas 500 yen satu bungkusnya. Mau semua jenis ini juga sama ini 500. Dan untuk rokok Jepangnya juga, ini kayak Mevius ini 500 yen juga ini. 500 lebih, 500 berapa ya? Sekitar 515 kalau nggak salah yang ini. Nah ini. 500 yen tuh berapa sih ya? Kalau dirupiahin tuh teman-teman, anggap aja lah harganya 520 ya. 520 yen dikalikan harga kurs sekarang adalah 133, itu sama dengan 69.000 rupiah dalam satu bungkus rokok ini teman-teman. Gila, mahal nggak tuh? Mahal ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita kurskan kayak gini mahal. Tapi kabar baiknya untuk teman-teman perokok yang mau berangkat magang ke Jepang, magang di Jepang, harga segitu itu sangat terjangkau sekali teman-teman. Karena apa? Pendapatan kita di Jepang ini rata-rata ya. Rata-rata pendapatan di Jepang kalau kita di kebun, kerja di kebun, misalnya jam kerjanya itu tuh 1 hari 8 jam. Misalnya 1 hari 8 jam itu ya
lebih kurang kita bisa dapat 6.000 yen lebih gitu lah, 6.000 yen lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalnya untuk dikurangin untuk beli rokok cuma 1 bungkus dalam 1 hari, masih song ya, masih ada lebih gitu. Jadi masih terjangkau kayak gitu. Dan biasanya juga teman-teman aku kalau misalnya ngerokok itu 1 hari itu paling 1 bungkus, kadang lebih malahan. Bukan lebih, maksudnya masih turah beberapa batang gitu. Kecuali memang misalnya libur, nah mereka pasti rokoknya juga banter tuh. Nah jadi kayak gitu teman-teman, harganya sekitar ya 69 sampai 70 ribu. Untuk teman-teman di Indonesia jangan khawatir deh pokoknya masalah rokok banyak di Jepang. Oh iya, ini rokok Mevius ini paling favorit nih untuk kohai saya, karena mungkin yang enak. Terus dia itu kalau beli itu kan yang nomor 10 ya. Kalau di itunya kombininya itu milihnya itu yang nomor 112, karena dia pernah nyuruh saya belikan gitu kan. Pas saya ke kombini dia nitip, dia minta tolong, katanya suruh belikan yang nomornya 112. Aku nggak ngerti itu 112 itu apa gitu. Tapi kalau di kombininya memang ada gitu. Misalnya Mevius gini ya. Mevius itu tuh banyak itu rentengannya. Ada yang nomor 111, ada yang 110, ada yang 112. Aku nggak ngerti itu apa. Tapi itu mungkin punya fungsi berbeda. Maklum lah, bukan perokok mah nggak tahu ya. Kalau saya karena bukan perokok ya, daripada untuk beli rokok, pemikiran saya yang bukan perokok tapi loh, daripada untuk beli rokok mending untuk beli batako teman-teman. Kalau 70 ribu untuk beli batako, kalau misalnya batu batako itu satunya itu 2.000, kan berarti udah dapat berapa? Udah dapat 35 keping ya, udah dapat 35 batu batako. Itu kalau dalam 1 bulan aja udah berapa? 35 kali 30 udah banyak. Kalau dalam 3 tahun udah jadi rumah. Ini duit rokok aja ini kan gila. Tapi beda lah ya, antara perokok dengan bukan perokok itu mungkin feelnya beda. Kalau bagi perokok kan rokok-rokok kayak gini nih udah jadi salah satu kebutuhan pokok mereka selain beras nasi. Karena mereka kalau nggak ngerokok pendek napas, emosian. Mulutnya asem katanya kayak gitu. Kalau saya sih alhamdulillah nggak perokok, nggak minum juga alhamdulillah. Jadi hasil pendapatan kerjanya bisa dialokasikan ke barang-barang atau produk-produk yang lain. Mungkin nanti di lain kesempatan aku mau coba bikin video juga gitu ya. Kemana sih dana saya, hasil kerja itu dialokasikannya kemana gitu. Nanti insya Allah kita bikin juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi pendidikan di LPK, di lembaga SO atau di mana lah yang lagi pendidikan, itu biasanya kalian itu kan nggak boleh ngerokok gitu ya, nggak boleh ketahuan. Sebisa mungkin kalian kalau ngerokok ya hati-hati ya, sembunyi-sembunyi nggak apa-apa. Jangan sampai ketahuan sama sensei-senseinya atau pengajarnya gitu ya, atau pengawasnya. Terus ditahan-tahan. Di Indonesia rokok mahal dengan pendapatan kita yang kadang-kadang nggak sesuai dengan harga rokok. Harga rokok di Indonesia sekarang berapa? Di atas 20-an ya kalau nggak salah. 25-an mungkin ya kalau kayak sekelas gudang garam kayak gini ya. Surya apa itu? Apalagi kayak sejenis Marlboro itu kayaknya mungkin di atas 25-an mungkin ya. Itu kalian tahan-tahan aja dulu di Indonesia. Ngeteng dulu nggak apa-apa, jangan sampai ketahuan. Karena kan biasanya kalau kita lagi sekolah ketahuan ngerokok atau apa itu kita dihukum biasanya. Dihukum entah itu hafalan, entah itu PR tertulis yang beratus-ratus kayak gitu. Nulis kotoba dan lain sebagainya. Mendingan kalian tahan dulu. Ya pinter-pinter ngerokoknya. Nanti kalau kalian udah sampai Jepang, kalian bisa ngerokok sepuas-puasnya. Mau berapa batang geh di sini? Kalau udah kerja, udah ada penghasilan, mau beli rokok berapa bungkus geh? Mau berapa slop geh? Bisa. Pokoknya pas di Indonesia lagi pinter-pinter aja. Yang penting jangan sampai ketahuan, apalagi teman-teman sampai dikasih sanksi yang kayak di blacklist gitu karena kebandelan kita. Entah masalah rokok gitu kan ya, kalau bisa jangan ya. Kayak gitu teman-teman. Apalagi di Indonesia pendapatan kita kecil, rokok mahal. Itu sayang banget sebenarnya kalau aku pribadi gitu untuk beli rokok mah. Daripada untuk beli rokok, mending untuk beli batu batako. Untuk bikin pondasi.
Pondasi batako mah untuk bikin dinding ya, pondasi mah pakai cor ya. Kayak gitu teman-teman. Rokok dapat menyebabkan, udah nggak gitu lagi ya. Di sini tulisannya, karena rokok saya terkena kanker tenggorokan. Wih, ngeri kali gitu kan. Kalau di rumah rokok menyebabkan ya. Kalau sekarang udah enggak nih. Kalau kalian yang suka Sampurna, banyak. Surya banyak di Indonesia, di Jepang. Kalian bisa cari-cari aja di toko online atau di Facebook gitu ya, di Facebook. Di Jepang ini banyak juga ke orang yang jualan di Facebook. Terus teman-teman yang lainnya gitu. Gampang, oke lah. Gitu teman-teman. Masalah rokok. Ya, gitu aja dulu sih untuk video kali ini. Jadi kalian harus tetap tenang, santuy. Nanti di Jepang kalian bisa ngerokok sepuas-puasnya kalau sudah kerja, udah berpenghasilan. Untuk masih di Indonesia, kalian sabar-sabar dulu ya. Dah, gitu aja untuk video kali ini. Di malam ini, sharing tentang rokok. Terakhir, bila taufik wal hidayah. Terakhir aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.